Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Muhammad Mursalin selaku guru bahasa Arab di SMK Muhammadiyah Kesesi. Baik, untuk sebelum saya memberikan materi, gimana kabarnya anak-anak kelas 11 ya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya mohon agar anak kelas 11 bisa mengikuti pembelajaran daring lewat video YouTube ini, yang mana kita harus selalu belajar dalam keadaan apapun ya, meskipun keadaan tidak memungkinkan ya. Pada saat ini keadaan masih pandemi ya, yang mana kita belajar melalui pembelajaran daring atau online, dan kita belajar adalah untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah tuh ya. Terus untuk materi pada hari ini adalah saya akan menyampaikan sebuah materi bahasa Arab kelas 11 ya. Sebelum ke materi, mohon kepada anak-anak kelas 11 agar bisa like dan subscribe pada channel YouTube ini, channel kreatif SMK Musi tuh. Dan terus untuk materi pada hari ini adalah saya akan menyampaikan tentang maf'ul bih ya, maf'ul bih ya. Jadi ini adalah salah satu dari al-qawaid atau kaidah dalam belajar bahasa. Salah satunya adalah belajar bahasa Arab tuh. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu apa itu maf'ul bih ya. Sebelum saya jelaskan pada video ini, mungkin yang sudah pernah belajar pasti sudah tahu apa itu maf'ul bih ya. Oke, maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab atau salah satu tandanya berharokat akhir fathah dan menunjukkan lafadz yang dikenai pekerjaan atau objek itu ya. Jadi maf'ul bih itu adalah isim ya, yang mana dibaca nasab. Nasab itu berupa fathah ya, tanda akhir harokatnya berharokat fathah dan menunjukkan lafadz atau kalimat yang dikenai pekerjaan, jadi suatu objek yang mana condong ke suatu pekerjaan itu. Biar lebih jelas, coba perhatikan pada contoh di bawah ini ya. Yang pertama, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Terus bada ar-rasuli da'wata fiha bitauhidi. Terus yang ketiga, da'an nabiyyu ahlahu wa qaribahu bisir. Yang keempat, sami'al kufaru barnamijan nabiyyi fit da'wah. Yang kelima, wa jama'al kafiruna ahlahum li qatlin nabi. Yang keenam, wa hadamal kafiruna nabi wa ashabah. Yang ketujuh, rahabal ansaru rasula wal muhajirin ya. Coba sebuah contoh di sini adalah kita perhatikan ya. Yang pertama, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ya. Kalau kita artikan adalah, coba ini ya, coba kata yang bergaris bawah pada contoh di atas dalam kaidah bahasa Arab disebut maf'ul bih ya, yang tadi itu. Nah, pada kata bergaris bawah pada contoh di atas jelas bahwa setiap maf'ul bih berharokat akhir fathah atau berakhiran huruf ya dan nun dan jamak mudzakkar salim. Coba kita ulangi lagi untuk contoh kalimatnya. Di sini, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin.
Allah telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam atau untuk seluruh dunia. Lah di sini ada maf'ul bih ya, keterangan, jadi sebagai objek ya, yang mana huruf akhirnya di sini adalah sebenarnya itu nasab fathah lah ini sebenarnya. Lah ini yang dikenai maf'ul bih atau keterangan tadi, keterangan berupa pekerjaan. Terus yang kedua, bada ar-rasulu ad-da'wata fiha bitauhidi. Rasul telah memulai dakwanya dalam ketauhidan ya. Di sini ada garis kalimat ini bergaris bawah, dakwatah ya. Di sini adalah dikenai apa itu maf'ul bih, jadi keterangan suatu objek ya atau suatu pekerjaan. Dakwatah ini juga berharokat fathah, ini berarti dinasabkan. Terus yang ketiga, da'a nabiyyu ahlahu wa aqaribahu bisir. Nabi mengajak atau Nabi berdakwah kepada keluarganya dan apa itu kerabatnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi berdakwah kepada keluarganya dan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi. Nah di sini ada yang digaris bawah adalah ahlahu dan aqaribahu ya. Di sini ahla sebenarnya itu dikenai apa itu objek apa itu maf'ul bih ya, atau di apa itu keterangan suatu pekerjaan. Ini sebenarnya berharokat fathah ini, dan juga aqaribahu berharokat fathah. Terus yang keempat, sami'al kufaru barnamijan nabiyyi fid da'wati. Jadi orang-orang kafir mendengar aktivitas atau kegiatan Nabi dalam dakwahnya. Ini ada sebuah kalimat di garis bawahi barnamija. Di sini adalah sebagai apa itu dikenai sebagai maf'ul bih, keterangan suatu pekerjaan yang mana itu objek ini. Lah huruf akhirnya berharokat fathah atau dinasabkan. Nah ini. Terus yang kelima, wa jama'al kafiruna ahlahum liqatlin nabi ya. Sekumpulan orang-orang kafir dan kaumnya mau membunuh Nabi ya. Di sini ada sebuah kalimat garis bawahi ahlahum, sebenarnya ahla ini sebagai apa itu maf'ul bih, berarti suatu keterangan pekerjaan atau objek yang mana huruf akhirnya berharokat nasab atau berharokat fathah, dinasabkan ya, jadi berharokat fathah. Terus yang keenam, wahadamal kafiruna nabiyya wa ashabahu. Jadi orang-orang kafir mengancam Nabi dan para sahabatnya. Di sini ada sebuah kalimat garis bawahi yaitu an-nabiyya, ya, an-nabiyya sama ashabahu ya. Di sini adalah sebagai maf'ul bih ya, suatu keterangan pekerjaan atau objek yang mana berharokat apa itu fathah atau dinasabkan ini an-nabiyya. Terus ashabahu itu apa sebenarnya ashabah ini berharokat fathah atau dinasabkan. Tuh. Terus yang ketujuh, rohabal ansaru ar-rasula wal muhajirin. Kaum Ansar menyambut Rasul dan kaum muhajirin. Jadi orang-orang Ansar dan kaum Ansar menyambut Rasul dan kaum muhajirin. Di sini ada sebuah kalimat garis bawahi yaitu ar-rasul, ini sebagai maf'ul bih ya, dikenai maf'ul bih, suatu keterangan pekerjaan atau objek yang mana dinasabkan atau berharokat fathah. Sama wal muhajirin. Nah ini juga berupa yaknun ya, jamak mudzakkar ini ya, jamak apa itu? Jamak mudzakkar salim itu. Itu untuk ketujuh contoh kalimat dalam maf'ul bih. Terus biar lebih jelasnya coba sebuah contoh lagi, satu kalimat yang mana apa terpisah-pisah kedudukannya. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Kita lihat jama'al kafiruna ahlahum liqatlin nabi. Kalau kita lihat ini adalah perkedudukannya. Jama'ah ini sebagai fi'il, jadi sebagai
kata kerja ya, jamaah. Terus al-kafiruna sebagai fa'il ya, ini sebagai pelaku ya. Terus ahlahum ini sebagai maf'ul, keterangan. Objek ya, sebagai objek ya. Terus liqatli nabi ini sebagai keterangan tadi bisa keterangan keterangan pekerjaan atau nah ini sebuah contoh konkretnya, jama'al kafiruna ahlahum liqatli nabi ya. Jama' sebagai fi'il, al kafirun sebagai fa'il, ahlahum sebagai maf'ul, liqatli nabi sebagai keterangan. Oke, itu ya untuk materi pada hari ini adalah maf'ul bih. Silakan bisa dipelajari dengan baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan pada pandemi saat ini ya. Untuk absen ya, silakan absen untuk materi pada hari ini. Silakan siswa kelas 11 bisa tulis di kolom komentar, tulis nama, kelas dan nomor absen. Nanti akan saya rekap siapa saja sudah mengikuti pembelajaran video ini, yang mana meskipun kalian di rumah tetap belajar dan patuhi protokol kesehatan. Baik, itu saja yang materi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.